Teman-teman, hari ini klienku umurnya 37 tahun, dia mau jadi pengantin dan aku mau make upin, tetap ikutin aku teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yohana Lestari MUA. Hari ini teman-teman, aku kedatangan tamu dan kebetulan nih mukanya klien aku tuh kebetulan dia pori-porinya gede, sangat-sangat besar dan dia nih teksturnya kulitnya itu berminyak. Hari ini aku mau make upin, dia ini pengantin berapa ya? Umurnya dia tuh 30 teman-teman ya. Tapi kita mau jadi berapa 10 tahun, nggak mungkin kan Nana? Tetap ikutin aku ya teman-teman ya. Check it out. Karena klien aku ini mukanya berminyak banget dan pori-porinya besar, jadi aku kasih es batu dulu teman-teman sebelum aku kasih base dan lain-lain. Nah sekarang aku pakai booster dari Makeup Forever. Ini aku kasih dulu, aku olesin sampai rata supaya mukanya lebih foundationnya lebih menyerap gitu ya sama mukanya. Nah selanjutnya ini kan kita ratain tuh di seluruh mukanya supaya tuh dia mengikat minyak. Terus udah gitu untuk bagian hidung dan bagian di pipi itu kan pori-porinya besar ya teman-teman. Itu aku pakai mattifying base dari Makeup Forever teman-teman ya. Nah ini aku ratain tuh bagian pipinya dan sama bagian hidungnya ya teman-teman. Karena kan kalau pori-porinya besar dan berminyak nanti tuh ribet teman-teman. Kalau kita sudah make upin itu bisa suka kadang pecah-pecah seperti itu. Nah ini juga sisa-sisanya aku kasih di bagian jidatnya. Karena bener-bener mukanya klien aku nih hari ini tuh bener-bener dia super duper berminyak banget. Dan pori-porinya besar ini selain aku pakai base, aku kasih juga, aku tutupin juga pakai Dermacolor yang warna oranye teman-teman ya. Nah ini kita boleh pakai tipis-tipis juga boleh teman-teman, yang penting rata ya. Terus karena mukanya ini bener-bener lebar dan mukanya ini lebar itu menandakan banyak rezeki ya teman-teman ya. Nah itu jadi aku kasih shading dalam. Kalau nggak kita kasih shading dalam nanti kita nggak akan melihat hasil yang sangat tirus. Jadi aku kasih dari Crayolan yang stick warna negro ya teman-teman ya. Nah selanjutnya aku campur foundationnya, itu ada yang Naturaktor, ada juga yang stick dari Crayolan, ada juga yang Estee Lauder gitu ya. Jadi aku campur teman-teman. Jadi aku campur di mukanya ini. Aku nggak mixing tapi aku campur langsung di mukanya supaya lebih rata aja karena mukanya ini kan modelnya memang sangat-sangat berminyak. Dan aku tambahin juga untuk sedikit ada glowingnya, aku kasih yang foundation HD dari Makeup Forever teman-teman. Kita ratain pakai spons ini nggak perlu dibasahin ya teman-teman ya. Beda sama kalau kita bikin foundationnya itu pakai tap. Kalau tap foundationnya itu berarti sponnya boleh dibasahin. Tapi kalau ini kita pakai spons yang kotak dan kita nggak perlu dibasahin. Yang penting kita ratain teman-teman ya. Nah untuk ketebalan foundationnya itu ya kita lihat. Kalau kita udah merasa tadi itu belum tebal, ini saya tambahin lagi teman-teman. Saya tambahin lagi pakai produk Dermacolor dari produknya Crayolan juga. Jadi aku tambahin terus karena kan foundation pengantin itu bukan kayak foundation yang kita mau pesta ya teman-teman ya. Foundation pengantin itu harus super duper tebel karena dia nanti juga akan keringetan, terus dia nanti juga akan berminyak, keluar minyaknya juga di mukanya. Nah itu kalau foundation yang kita tuh nggak bener-bener rata, tebel tapi harus rata. Kalau udah tebel nggak rata nanti juga pecah. Jadi teman-teman harus pinter-pinternya. Jadi ini tebel tapi bikin semakin kena keringet itu semakin bagus. Jadi mukanya itu semakin kena keringet kalau kita tuh tepat mengaplikasikan foundationnya, semakin kena keringet dia semakin glowing dan mukanya itu semakin bagus teman-teman. Jadi mukanya itu lebih kelihatan awet muda. Nah terus ini aku tambahin lagi pakai Crayolan yang Supra. Nah ini tempatnya kebetulan aku pindahin ya teman-teman ya. Nah itu terus aku tambahin lagi pakai Naturaktor. Jadi teman-teman pokoknya lihat aja. Kalau teman-teman merasa itu masih kurang, jadi aku tambahin lagi. Itu aku tambahin
menghargai Naturator yang 130. Kenapa yang 130? Karena mukanya klien aku ini nggak hitam ya, tapi mukanya itu lebih condong ke putih. Jadi kita pakai yang warna 130 supaya auranya itu lebih keluar teman-teman. Jadi kalau teman-teman make upin orang, baik make upin pengantin atau make up pesta, teman-teman jangan pakai warna-warna yang senada dengan kulitnya. Kalau senada dengan kulitnya ya otomatis muka klien itu ya flat aja, begitu aja. Tapi kalau kalian make upin lebih warnanya satu step lebih terang, ya mukanya akan lebih kelihatan cerah. Nah itu tips-tips dari kita itu mengaplikasikan foundation ya teman-teman ya. Nah kita aplikasikan terus. Nah khususnya nih bagian hidung, teman-teman hati-hati, bagian hidung itu suka crack ya, jadi kita harus hati-hati. Selanjutnya aku matiin minyaknya itu pakai anti shine dari Crayolan punya teman-teman. Nah ini aku pakai kuasnya aku pakai kuas Makeup Forever. Ini aku demen banget karena tuh enak banget ya. Selanjutnya saya pakai juga kuas pakai bedak yang dari Makeup Forever juga. Kenapa aku pakai bedaknya Makeup Forever? Karena Makeup Forever itu bedaknya dia enggak oksidasi, jadi warnanya tetap stay. Kalau warnanya itu krem putih ya begitu terus, nanti sampai malam dia juga sama. Nah selanjutnya saya timpa lagi pakai bedak MAC teman-teman ya. Nah jadi bedak itu saya nggak pakai satu item bedak, tapi saya pakai bermacam-macam bedak. Nih aku kasih MAC, aku ratain, aku tetap pakai kuas teman-teman ya. Nah selanjutnya aku pokoknya uwer di seluruh mukanya. Mukanya lebar berarti bedaknya makin banyak teman-teman ya. Nah jadi supaya semuanya rata, jangan sampai belentang-belentong ya teman-teman ya. Perhatiin buat makeup artist itu juga jangan males untuk lihat kaca, karena kaca itu yang menentukan ketebalannya sudah cukup atau belum, terus ada kurang atau enggak, belentang-belentong atau enggak. Nah itu kita harus benar-benar cek dengan pasti, dengan betul bahwa mukanya sudah tercover secara sempurna. Memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya teman-teman, tapi kita sebagai makeup artist harus menyempurnakan sampai kepleset nih teman-teman ya. Jadi harus menyempurnakan make up kita sehingga make up itu menjadi keren gitu ya. Nah ini kita shading dari luar. Aku kebetulan pakai shadingnya itu dari Benefit. Kenapa aku pakai Benefit? Karena warnanya itu nggak begitu strong ya. Jadi ini kita lihat dulu. Pertama saya pakai Benefit karena saya pengen tahu apakah cukup. Kalau nggak cukup biasanya saya pakai tambahin lagi pakai yang makeover. Nah ini saya bikin shading dari yang rahang sama shading yang di pipinya. Kita bikin sampai setirus mungkin supaya mukanya klien kita itu berubah ya teman-teman ya. Nah ini kita ratain. Setelah itu kita kanan kirinya kita samain ya teman-teman ya. Shadingnya kita ratain kanan kirinya. Nah oke, setelah itu kita kita aduk pakai kuas supaya dia lebih rata teman-teman ya. Jadi di blend pakai kuas maksudnya. Jadi supaya dia itu nggak jemblok terlalu hitam. Jadi kita ratain pakai blush pakai kuas supaya warnanya itu lebih kayak ada ada blendingnya gitu ya. Nah ini kalian harus perhatiin kalau mukanya itu sangat-sangat kotak ya, kita bener-bener perhatiin banget ya. Terus selanjutnya saya pakai dari Ivan Gunawan itu untuk hidungnya teman-teman ya. Nah itu highlightnya, saya suka banget highlightnya Ivan Gunawan karena warnanya itu langsung ngok, warnanya langsung keluar ya teman-teman ya. Terus selanjutnya saya pakai untuk shading hidungnya. Nah ini saya pakai kuas shading hidungnya. Jadi saya ratain karena hidungnya saya mau tampil hidungnya itu mancung. Jadi kita juga harus bikin sebagus mungkin supaya mancungnya itu kelihatan teman-teman ya. Nah ini kita ratain pakai kuas. Kuasnya teman-teman boleh pilih kuas apa yang kalian itu nyaman. Jadi kalian cari kuas yang nyaman supaya hasilnya maksimal teman-teman ya. Kadang kalau kita nggak pakai kuas ya biasanya saya suka pakai tangan. Pakai tangan itu juga hasilnya memuaskan juga teman-teman ya. Terus selanjutnya saya pakai
Too Faced. Nah ini warnanya itu karena saya hari ini mau kelihatan lebih ke glowing, jadi saya pakai Too Faced ini. Too Faced ini warnanya coklat-coklat ya, coklat-coklat pink. Jadi itu saya suka banget warnanya. Jadi kayak kebuli-bulian dikit gitu loh teman-teman ya, highlightnya ya. Terus selanjutnya setelah itu saya timpa lagi pakai blush on dari Crayolan. Nah blush on Crayolan ini saya suka banget karena dia warnanya sudah komplit ya. Terus setelah itu saya lihat dulu alisnya ini kan dia berantakan ya teman-teman ya. Nah jadi saya rapiin dulu pakai pisau alis, saya rapiin sampai bener-bener rapi. Setelah rapi, saya itu sangat-sangat suka banget pakai Kiko yang gel itu. Jadi kita bikin dulu bingkainya, saya ratain bingkainya pakai Kiko gel. Nah setelah terjadi bingkai, baru saya isinya itu saya pakai Wardah teman-teman ya. Nah coba ini teman-teman perhatiin, jadi teman-teman bikin kanan kirinya harus sama supaya alisnya itu nggak tinggi sebelah, karena setiap manusia itu memang alisnya tinggi sebelah. Jadi teman-teman jangan khawatir dan teman-teman jangan kaget kalau alis itu tinggi sebelah. Nah kita sebagai makeup artist, kita lah yang harus menyamakan alis itu supaya menjadi sama. Tapi buat teman-teman makeup artist juga, untuk alis pengantin jangan sampai digundulin habis teman-teman ya. Kasihan banyak klien-klien saya yang pada komplain setelah mereka makeup pengantin, mereka digundulin habis. Nah setelah selesai dari makeup pengantin, mereka tidak bisa menggambar alisnya, jadi mereka itu sampai stres teman-teman ya. Nah kita sebagai makeup artist jangan sampai seperti itu. Nah mereka tuh tidak mau melihat tuyul katanya ya. Kalau gundul itu katanya bisa lihat tuyul ya. Nah itu mereka tuh nggak mau. Jadi kita harus perhatiin betul-betul jangan sampai digundul habis, tapi kita bikin yang semaksimal mungkin. Kita yang kita sebagai makeup artist yang kita pintar-pintarnya untuk menaikkan, menurunkan, mana yang perlu dinaikkan, mana yang perlu diturunkan. Nah supaya menjadi seimbang. Itu juga kehidupan manusia teman-teman ya. Juga kita membangun hubungan juga kita harus ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan supaya seimbang. Jadi supaya hubungan kita tetap menjadi bagus gitu teman-teman. Ini juga alis juga sama. Nah setelah itu kita kerjain di dalam matanya. Nah ini saya biasanya suka bikin di akarnya ya teman-teman ya. Akarnya itu saya gambar dulu pakai eyelinernya saya pakai Pixi. Kenapa saya pakai Pixi? Karena Pixi ini bagus banget, dia enggak bleber ya teman-teman ya. Mau yang mahal-mahal malah bleber, ini murah meriah tapi enggak bleber. Dan ini saya pakai atasnya itu saya pakai dari Maybelline yang warna kuning. Nah ini dia lebih runcing ujungnya, jadi saya suka, jadi kita bentuknya lebih bagus. Nah ini teman-teman perhatiin, matanya klien aku itu besar sebelah ya, jadi kita harus hati-hati. Nah karena kita harus bisa makeover, nggak cuma alis yang tinggi sebelah tapi juga matanya kecil sebelah. Nah itu memang makeup artist yang punya tangan sekarang untuk merubah mata yang kecil menjadi sama besarnya. Nah selanjutnya saya pakai dulu ini bulu mata saya, karena hari ini mau pakai sistem jahit, jadi bulu matanya saya akan doublein. Jadi saya pertama-tama pakai bulu mata yang biasa dulu supaya matanya itu nggak terlalu strong ya bulu matanya. Jadi kita harus pakai yang sangat tipis, setipis mungkin ya teman-teman ya. Nah setelah kita melihat sudah matanya sudah mulai kelihatan terbuka, lipetannya sudah mulai kelihatan, baru kita itu samakan nih sekarang. Nah sekarang kita mulai beroperasi. Nah ini yang mata sebelah kiri tangan saya ini. Nah ini saya mulai jahit ya teman-teman ya, tapi kita pakai eyeliner dulu, jadi saya rapiin dulu pakai eyelinernya. Nah setelah karena ini kecilnya sangat signifikan ya, setelah itu saya mulai jahit dan saya pakai bulu mata Aikyo teman-teman. Ini saya suka banget bulu mata Aikyo, karena bulu mata Aikyo itu paling cocok banget mau buat jahit, mau buat yang tanpa jahit, itu tuh dia bagus banget. Kalau pakai jahit teman-teman harus pasangkan dengan bulu mata yang sangat-sangat natural dan tipis supaya dia nggak terlalu jemblok ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau yang bener-bener nggak mau ribet, nggak mau pakai
jahit-jahit ya kalian langsung pakai bulu mata IQ sudah ngok, sudah bagus, sudah langsung kelihatan oke. IQ Elasis itu memang the best banget teman-teman ya. Nah selanjutnya saya bikin warna eyeshadownya itu sedikit warna orange karena saya mau sedikit kayak Thailand look gitu ya teman-teman ya. Karena mukanya itu memang ini susah gampang klien aku. Jadi teman-teman tuh harus bisa membaca karakter klien kita supaya aura kecantikannya dia itu bisa keluar. Nah itu kalian harus tahu warna-warna apa yang bisa membuat matanya itu bisa lebih hidup teman-teman ya. Selain dengan bulu mata IQ Elasis, itu juga kita harus padukan dengan eyeshadow. Eyeshadow itu selain tadi saya pakai warna-warna oranye, terus di akarnya itu saya kasih warna-warna hitam dan saya ambil dari warna-warnanya MAC ya teman-teman ya. MAC itu saya suka juga karena warnanya itu nggak oksidasi juga dan warnanya itu juga bisa keluar. Nah setelah itu saya blend sampai ke bawahnya teman-teman, itu saya blend teman-teman ya supaya dia bisa nyatu gitu ya. Nah ini matanya udah mulai kelihatan kan teman-teman, bagaimana IQ Elasis begitu jos banget kan, matanya langsung keseimbangan kehidupannya, keseimbangan matanya itu sudah mulai kelihatan bagus ya. Nah selanjutnya saya pakai eyeliner bawah mata juga, terus saya rapikan. Tadi kan saya sudah pakai blush on, tapi saya melihat kok setelah selesai dari make upin mata, saya melihat kok kayak ada yang kurang gitu ya untuk shading di dunia, shading di rahangnya, nah shading di pipinya ya saya rapiin lagi teman-teman. Ini saya tampol lagi pakai makeover ya karena coklatnya juga cukup strong, jadi dia langsung ngok teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah semuanya selesai, teman-teman itu jangan lupa untuk finishing. Jadi teman-teman perhatiin mana yang kurang. Kalau kurang ya teman-teman tambahin. Ini highlightnya saya tambahin lagi. Terus saya bikin bingkai buat bibirnya. Nah supaya hasil lipstiknya itu nggak lari-lari kemana-mana. Selanjutnya saya pakai lipstik dari Ivan Gunawan. Ini warnanya bener-bener warna nude, jadi cocok banget buat kulitnya klien aku ini. Selanjutnya apalagi kalian perhatiin. Nah ini sekarang saya tambahin pakai bulu mata bawah ya teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman, gimana teman-teman hasilnya? Bagus kan? Teman-teman juga bisa praktekkan dan teman-teman juga bisa mencoba. Saya percaya teman-teman sebagai makeup artist bisa menjadikan ilmu ini bisa lebih bagus lagi dan makeup kalian itu semakin disukai banyak orang, dan saya percaya rezeki itu akan semakin datang dan datang terus. Selamat menikmati dan selamat mencoba teman-teman.